later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muftiatul Lestarina dari kelas 92. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya videonya ya. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam sebagai besar menganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat banyak pedagang asing datang ke Nusantara, sehingga terjadi interaksi budaya dan pertukaran pikiran. Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad 7 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia. Mereka datang untuk berdagang rempah-rempah sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Daerah pertama yang menerima pengaruh Islam adalah wilayah pesisir seperti Aceh, karena menjadi pusat perdagangan dan tempat singgah para pedagang dari berbagai negara. Selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Dari keluarga tersebut, Islam berkembang secara alami di lingkungan masyarakat. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah oleh para ulama. Tokoh yang terkenal adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya seperti wayang dan gamelan, sehingga mudah diterima masyarakat tanpa menghilangkan tradisi lokal. Islam semakin berkembang setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, Islam menyebar ke berbagai daerah di Nusantara dan mulai mempengaruhi sistem pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, perkembangan Islam juga didukung oleh berdirinya pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Melalui lembaga pendidikan ini, ajaran Islam diajarkan kepada generasi muda sehingga penyebarannya semakin luas dan terstruktur. Bahasa Melayu yang digunakan dalam perdagangan juga berperan sebagai media penyebaran karena mudah dipahami oleh berbagai suku di Nusantara. Kesimpulan yang bisa saya ambil, masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara bertahap melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. Penyebaran yang damai, toleran, dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal membuat Islam dapat berkembang pesat dan diterima oleh masyarakat. Hingga saat ini, Islam menjadi salah satu agama mayoritas di Indonesia dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Demikian penjelasan mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dari berbagai jalur yang ada, dapat kita pahami bahwa Islam berkembang secara damai dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat Islam dapat diterima dengan baik dan berkembang pesat di Nusantara. Sebagai generasi yang penerus, kita diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari sejarah tersebut, seperti sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam keberagaman. Semoga kita dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.